hasilnya adalah sebesar Rp895.447,22 dan untuk total asetnya adalah Rp497.030.547,22. Lalu dikalikan dengan 100% dan hasilnya adalah 0,18%. Nah, ROA sebesar 0,18% pada UMKM ini tergolong rendah dan menunjukkan bahwa aset belum dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan laba. Untuk memperbaikinya, UMKM perlu mengevaluasi biaya operasional agar lebih efisien dan meningkatkan penjualan melalui promosi, menambah variasi produk, serta dapat memastikan aset yang dimiliki ini benar-benar produktif. Selain itu, perencanaan dan evaluasi keuangan yang rutin juga sangat penting untuk memantau kinerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ROA ini dapat meningkat dan usaha menjadi lebih sehat secara finansial. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal ROE atau disebut dengan Return on Equity atau juga bisa dikatakan sebagai pengembalian atas modal. Nah, ROE adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba. Di sini saya sudah ada rumus ROE, yaitu adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Nah, untuk laba bersihnya yang dihasilkan oleh UMKM yang telah saya analisis bersama kelompok saya adalah Rp895.447,22 dan untuk ekuitasnya adalah Rp489.399.547,22. Hasilnya akan dikali 100% sehingga menghasilkan persenan yaitu 0,183%. Nah, untuk persenan 0,183% ini dapat dikatakan bahwa sangat rendah dan menunjukkan bahwa modal pemilik belum dialokasikan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Nah, untuk memperbaikinya, hal yang dilakukan adalah perusahaan atau UMKM perlu meningkatkan laba bersih untuk pengendalian biaya, juga untuk promosi yang lebih aktif lagi, serta menambah variasi produk yang diminati oleh pasar. Oke, selain itu penting juga untuk memastikan bahwa modal yang digunakan benar-benar dialokasikan untuk kegiatan usaha atau berhubungan dengan usaha tersebut dan juga bisa untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi usaha. Dengan langkah-langkah seperti itu, diharapkan ROE dari UMKM yang telah saya analisis bersama kelompok saya akan meningkat dan usaha memberikan hal yang lebih baik lagi bagi pemilik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada GPM, yaitu Gross Profit Margin atau bahasa Indonesianya adalah laba kotor. Nah, laba kotor ini adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan. Untuk rumusnya GPM ini ada pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan yang nantinya dibagi dengan pendapatan lalu dikalikan dengan 100%. Untuk pendapatan di sini sebesar 7.981.900 yang nantinya dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 5.991.272,77 yang dibagi dengan pendapatan lagi sebesar 7.981.900. Nah, nantinya dikalikan dengan 100% dan total presentasinya sebesar 25%. Jadi, gross profit margin sebesar 25% ini termasuk dalam kategori yang cukup baik, yang artinya perusahaan mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp25 dari setiap Rp100 penjualan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan usaha, perusahaan tetap perlu mengelola biaya produksi dengan efisien dan juga menjaga kualitas produk agar margin ini tidak menurun. Dengan mempertahankan atau bahkan meningkatkan GPM, usaha akan memiliki ruang yang lebih luas untuk menutup biaya operasional dan menghasilkan laba bersih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Nah, bagian yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Apa sih current ratio itu? Current ratio adalah likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Nah, untuk menghitung current ratio, rumusnya di sini ada aset lancar dibagi dengan total utang lancar dikali 100%, di mana aset lancar yang ada pada UMKM ini adalah sebesar Rp493
Rp230.547,22 dibagi dengan total utang lancar sebesar Rp7.631.000 dikali 100%, sehingga hasil current ratio-nya adalah 6.464%. Dengan current ratio sebesar 6.464%, menandakan bahwasanya aset lancar perusahaan jauh lebih besar daripada kewajiban lancar, lebih dari 64 kali lipat. Nah, ini menunjukkan perusahaan sangat liquid dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, namun nilai current ratio yang terlalu tinggi juga bisa berarti perusahaan menyimpan terlalu banyak aset lancar yang sebenarnya bisa digunakan untuk investasi atau pengembangan usaha agar lebih produktif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan quick ratio atau biasa disebut dengan rasio cepat. Rasio cepat ini merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utang lancar menggunakan aset-aset perusahaan yang paling liquid atau biasa disebut bisa mudah dicairkan. Untuk rumus dari quick ratio ini adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi dengan total persediaan dan dikalikan 100%. Untuk total aset lancarnya sebesar Rp400.230.547,22 dan total persediaannya sebesar Rp9.940.647,22. Lalu untuk total utang lancarnya adalah sebesar Rp7.631.000 dan semua ini dikalikan dengan 100% menghasilkan persentase sebesar 6.333%. Persentase quick ratio sebesar 6.333% ini berarti menunjukkan perusahaan sangat aman dalam membayar hutang jangka pendeknya karena aset liquidnya jauh lebih besar dari kewajiban. Namun aset liquid yang terlalu besar bisa berarti dana kurang dimanfaatkan dalam pengembangan usaha. Baik, selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio atau biasa disebut rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya atau utang jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas. Rumus dari kas rasio sendiri adalah kas dan setara kas dibagi dengan total utang lancar dikalikan 100%. Untuk kas dan setara kasnya senilai Rp488.145.599 dan total utang lancarnya sebesar Rp7.631.000 lalu dikalikan dengan 100% menghasilkan persentase sebesar 6.292%. Untuk kas rasio sebesar 6.292% ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kas dan setara kas yang sangat besar dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya, sekitar 62 kali lebih banyak. Hal ini menunjukkan perusahaan sangat aman secara liquid, tapi juga menandakan dana kas mungkin kurang dimanfaatkan untuk investasi atau pengembangan usaha. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum